Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebentar ini. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan citakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a, telah datang siapa salah satu rahtin, 3 orang, ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke beberapa rumah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, mereka berkata, yas'aluna, mereka bertanya, an ibadati, tentang ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim keluar kelompok, itu 3 kelompok orang.
Terus kemudian falamma ukhbiru, maka ketika mereka sudah diberitahu tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka itu dibandingkan amal ibadahnya Nabi, mereka merasa amal ibadah mereka itu sangat sedikit. Faqalu, maka mereka mengambil kesimpulan, berkata, apa katanya? Wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan Nabi, kita ini enggak ada apa-apanya. Padahal waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Padahal beliau itu sudah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu. Itu aja ibadahnya masih kencang banget. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang pun juga diampuni oleh Allah. Qala ahaduhum, berkata seseorang di antara mereka, amma ana, maka adapun saya, fa usolli al-laila abadan, maka saya akan salat malam terus. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, ana, saya asumud dahra abadan, saya akan puasa setahun penuh selamanya. Wala uftiru, dan tidak akan berbuka. Wa qala al-akharu, dan berkata yang lain, ana, saya a'tazilu, akan menghindari an-nisaa, wanita. Wala atazawwaju abadan, dan aku tidak akan menikah selamanya. Faja'a, maka datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka. Faqala, maka Nabi bersabda, antumul ladina qultum kada wa kada, kaliankah yang berkata begini-begini? Ama, ketahuilah, wallahi, demi Allah, ini sungguhnya aku la akhsyakum lillah, pastilah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa dibandingkan kalian kepada Allah. Lakinni, akan tetapi aku asum, aku ya puasa. Wa uftiru, aku juga berbuka. Wa usolli, dan aku juga sholat. Wa arqudu, dan aku juga tidur. Wa tazawwaju, dan aku juga menikah. Wa tazawwaju nisaa, dan aku menikahi wanita juga. Faman raghiba, maka siapapun orang yang roghibaan, tidak suka dari sunnah, an sunnati, dari sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Mendengar cerita Nabi ibadahnya kayak gitu, tahajudnya sampai bengkak kakinya. Pernah Nabi itu puasa 3 hari berturut-turut, karena nggak ada ini makan, puasa 3 hari berturut-turut, sampai diganjel batu perutnya. Terus ada 3 orang yang mengatakan, kalau Nabi aja kayak gitu, kita harus lebih lagi. Kalau Nabi aja kayak gitu, kita harus lebih lagi. Maka yang satu mengatakan, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka-buka. Saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita, saya akan ibadah terus, fokus. Langsung tidak lama Nabi menemui mereka bertiga sambil beliau bersabda, kaliankah tadi yang berkata begini? Benar ya Rasulullah, lihat saya, kata. Kalau bahasa kita gitu, ini al-qamakol, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi lihat saya sholat malam tapi juga tidur, saya puasa tapi juga berbuka, saya juga menikah, katanya. Dan siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Nah, makanya kita ini semangat boleh, tapi tidak boleh menyalahi fitrah sebagai manusia. Nah, 3 orang tadi itu namanya dia berbuat takalluf namanya. Takalluf itu apa? Membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Nah, makanya kita ini waktunya istirahat ya istirahat, waktunya makan ya makan. Jadi nggak boleh kemudian memaksakan diri sampai mendolimi diri sendiri. Walaupun kita harus bermujahadah tetap. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah,
namun tidak boleh menciderai diri sendiri. Maka dalam Islam itu semua ajaran Islam itu tidak ada satupun yang memaksa kita untuk jadi malaikat, itu enggak. Ajaran Islam semuanya membimbing kita untuk menjadi manusia. Maka dalam Islam konsep sabar itu bukan berarti kita nggak boleh sedih. Konsep sabar dalam Islam itu bukan berarti kita nggak boleh marah. Dalam Islam sedih boleh, marah boleh. Yang nggak boleh itu meratap. Yang nggak boleh itu marah-marah. Apa bedanya sedih dengan meratap? Kalau sedih, fitrah manusiawi, orang bisa sedih. Kalau meratap, sudah nggak terima dengan takdir Allah, nggak ridho dengan takdir Allah. Ekspresinya macam-macam. Ada yang dulu jambak-jambak rambut, ropek-ropek baju, kuling-kuling di tanah, macam-macam. Tapi intinya satu, nggak terima dengan keputusan Allah. Itu meratap namanya. Ucapannya kemana-mana. Makanya Nabi itu ketika sedih beliau mengatakan, ya kami bersedih, tapi kami tidak akan berkata kecuali apa yang Tuhan kami ridho. Itu kata Nabi Muhammad. Ya kami memang sedih, kata Nabi. Saat itu kalau nggak salah putra beliau meninggal, kalau saya nggak salah. Beliau mengatakan, ya saya memang sedih, kata Nabi. Kami memang bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Itu yang dipakai oleh siapa? Prinsip dalam keberislaman kita bahwa orang sabar itu boleh sedih, yang nggak boleh itu meratap. Dan saya ulang, inti meratap itu satu apa tadi? Tidak ridho dengan takdir Allah. Itu rumus itu. Kemudian yang kedua, marah boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Nah, kalau marahnya orang yang sabar bagaimana? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya memberi solusi. Itu marah yang benar. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu baru marah yang benar namanya. Kalau marah-marah, marahnya pakai amarah. Udah gitu marahnya nggak fokus. Udah gitu marahnya nggak ngasih solusi. Na'udzubillahi min syarri Allah. Nah, di dalam Islam konsep ajarannya semuanya tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi selain manusia. Kita tetap disetting oleh Allah menjadi manusia. Maka ketika ada orang mengatakan saya dizalimi, saya tidak bisa memaafkan, boleh nggak saya balas? Boleh, tidak apa-apa. Dalam Islam orang kalau dizalimi dia punya dua hak. Hak pertama hak membalas, hak yang kedua hak memaafkan. Kita tidak semuanya dipaksa untuk memaafkan. Walaupun memaafkan itu lebih baik dan lebih mulia. Tapi faktanya kan tidak semua orang sanggup. Maka dalam hal ini Islam memperkenankan kalau dizalimi dia punya dua hak. Hak pertama hak membalas, hak yang kedua hak memaafkan. Kalau membalas tidak boleh lebih. Silakan balas tapi tidak boleh lebih, harus pas. Kalau lebih kena hisab. Kalau kurang masih surplus lah. Kalau pas kosong-kosong. Ada yang saya sering contohkan ya, ada orang ngatain panjenengan, monyet lo harus seimbang, lo juga monyet. Nah, sudah seimbang gitu. Kosong-kosong. Tidak boleh kelebihan. Kalau kelebihan kita kena hisab. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, itu karena ketambahan mbahnya itu. Iya, kelebihan itu udah kena hisab itu. Itu seperti itu. Nah, hanya memang Islam mengarahkan kalau sanggup memaafkan tentu lebih baik. Oke, namanya juga disakiti, namanya dikecewakan kan, luka hati nggak bisa langsung sembuh kan? Wong luka fisik aja nggak langsung sembuh, apalagi luka hati. Seiring berjalannya waktu, namanya kita terus ngaji, terus beribadah, Allah takdirkan sembuhlah luka hati kita. Suatu saat kita memilih dan mengambil sikap untuk memaafkan. Bagus, bagus. Tapi Allah tidak maksakan langsung harus seketika, nggak sakit-sakitnya, nggak, karena nggak semua orang sanggup. Paham ya? Nah, itu contoh saja itu.
Makanya kalau ada orang dizolimi, terus dia berkata kasar kepada orang yang menzolimi itu menjadi boleh asal dengan catatan dia dizolimi betul. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 148 itu tentang la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Aslinya tidak boleh, Allah nggak suka aslinya. Cuma karena orang itu dizalimi, dia diberi hak oleh Allah untuk berkata kasar, ya mesuh ya. Atau bahkan mendoakan jelek. Kenapa? Karena memang merasa terzalimi dia. Itu seperti itu. Nah, karenanya saya ulang sekali lagi, dalam Islam kita tidak dipaksa menjadi malaikat. Kesel-kesel aja, tidak apa-apa. Namanya juga manusia. Yang penting, nah ini manusiawinya kita harus manusiawi yang syar'i. Jadi karena ada sebagian orang itu dengan dalih manusiawi terus nggak syar'i gitu. Nggak boleh. Dalam Islam itu manusiawi tapi yang syar'i. Contohnya bagaimana Ustaz? Tadi sedih aja, tapi jangan meratap misalnya. Kalau mau marah aja, tapi jangan marah-marah gitu. Nah, kalau dizalimi, kalau mau balas aja, tapi jangan berlebihan. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, keucap omongan yang kalau wah itu cerot, kalau kata-kata boleh, tidak ada masalah. Ada yang nyuruh saya ini Gus Sobihun fayakun. Nyuruh saya live di TikTok. Saya bukan TikToker. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi intinya itu. Lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Wa an Ibnu Mas'ud, dan cerita dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, halakal mutanatti'una, halaka celaka atau binasalah al mutanatti'una, orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Qalaha, Nabi mengatakan hal itu salasan 3 kali. Hadisnya riwayat Muslim. Ada orang kok berlebih-lebihan dalam beragama, itu kalau kata Nabi celaka. Termasuk celaka itu termasuk berlebih-lebihan dalam hal ini, itu ketika ada orang spiritualnya itu meroket tanpa tahapan yang seharusnya, sehingga dia mengalami mencret spiritualitas. Mencret spiritualitas kalau enggak betul-betul didampingi oleh ahlinya. Contoh gini, ini contoh, ini analisa sederhana. Contoh gini, anak kecil itu kalau baru lahir bisanya minum apa? Susu yang cair-cair lah ya. Makan yang lembut aja belum bisa. Jadi bisanya hanya yang cair saja. Kalau bayi yang baru lahir langsung dipaksakan makan makanan yang kasar, itu langsung bermasalah lambungnya itu. Entah mencret atau kebedegelen. Kenapa? Dan kayak bedegelen itu. Kecuali teknik yang sementara pas baru lahir itu. Nah, satu. Yang kedua, begitu mulai bisa agak gede, mulai makan yang alus-alus, ngoten nggih? Alus banget tuh. Bubur untuk umur berapa bulan sampai berapa bulan itu ada ya. Nanti agak kasar. Sudah lembut tapi lembut bubur tapi agak kasar sudah. Mulai ada campuran ini itu. Nanti kasar sudah bisa. Kalau udah umur sekian berapa tahun bisa makan kasar. Nanti kalau udah iya gede sembuaran kali dipangan. Nah, coba tahapannya nggak ditaati. Tahapannya nggak ditaati coba. Dari cair langsung kasar. Wah, bahaya itu. Ya tadi kalau gak mencret nggih bedegelen enggak itu ngising, ngaten nggih.
Nah, spiritual juga sama. Saya memperhatikan, tidak semuanya sih, saya memperhatikan beberapa orang yang baru tobat langsung ikut di high class, gitu. Terlalu ngejos gitu. Itu biasanya gampang rontok nih biasanya. Kecuali dia dikawal dengan izin Allah oleh ahli-ahlinya lah. Berteman dengan orang-orang soleh yang istiqomah, mungkin itu dengan pertolongan Allah bisa. Tapi kebanyakan rontok itu. Orang yang spiritualnya langsung dus itu. Kebanyakan rontok. Tapi kalau bertahap, belajar pelan-pelan, bertahap. Berproses dan berprogres. Berproses dan berprogres. Insya Allah nih. Niku istiqomah, insya Allah. Nah, makanya supaya kita nggak mencret spiritual, makanya harus apa? Bertahap, pelan-pelan mawon, ndak usah buru-buru. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Walai yushad dinu illa ghalabahu fasaddadu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minat tulcati. Rawahu al-Bukhari. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Wala yushad ad-dinu illa ghalabahu, dan siapa saja dan tidaklah disangatkan apa ad-dinu agama illa ghalabahu, kecuali agama itu pasti akan mengalahkannya. Kalau ada orang berusaha menyangat-nyangatkan dalam masalah agama, pasti kalah dia. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minat tiljati. Oleh karena itu sedang-sedanglah, enggak usah terlalu. Dekatkan diri kalian kepada Allah dan bersuka hatilah kalian, serta pergunakanlah waktu pagi, sore, serta sedikit dari waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari, telah meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. Tapi riwayat dan riwayat yang lain lahu milik Imam Bukhari juga. Saddidu, sedang-sedang sajalah. Wa qaribu, dan teruslah mendekat. Wa qaribu, dan teruslah mendekat kepada Allah, maksudnya. Wa ghdu wa ruhu wa syai'un minat tuljati wal qasda wal qasda tablughu. Sedang-sedanglah, dekatkanlah dirimu dan pergunakan waktu pagi dan sore serta sedikit dari waktu malam. Bersahajalah, niscaya kalian akan sampai tujuan. Maksudnya sederhana aja, sedang-sedang saja, nggak usah berlebihan, maka akan sampai kepada tujuan, itu perjumpaan dengan Allah dengan selamat. Makanya dalam hal ini kita nggak usah menyangat-nyangatkan, nggak usah menyulit-nyulitkan masalah agama yang notabene dasarnya adalah mudah. Dan kata Nabi dalam hadis ini, tidak ada yang menyangat-nyangatkan dalam masalah agama kecuali dia pasti kalah. Orang itu contoh gini, Allah suruh orang itu puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, suatu saat saya ketemu ada orang itu wajahnya pucat. Saya tanya, kamu ngapain? Saya tanya gitu. Saya puasa, Ustaz. Itu malam itu sudah. Loh, kok enggak buka? Enggak, Ustaz. Saya nanti bukanya jam 12, jam 00. Saya bilang buka. Saya suruh. Nanti kalau kamu gini, pucat wajahnya. Nanti kalau kamu mati dengan cara begini, bisa mati sulh khotimah kamu.
Karena mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Kenapa durhaka kepada Allah? Ya karena mati dalam keadaan puasa dengan cara puasa yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Itu seperti itu. Jadi tidak ada orang yang menyangat-nyangatkan pasti kalah. Ada di satu kampung tertentu, saya nggak sebut nama kampungnya karena dekat kampung saya, daerah Jawa Timur sana. Ada satu kelompok tertentu lah, saya nggak sebut namanya juga. Itu seneng wiridan, seneng tirakat, sing gendeng yo akeh. Wiridan tapi kok gendeng, rajin puasa tapi kok gendeng gitu, kok gila gitu. Rajin puasa tapi gila, coba bayangkan. Rajin zikir tapi kok malah gila. Nah, setelah diusut-usut ada sikap berlebihannya itu. Entah berlebihan dalam beribadahnya sehingga ya tadi tercidrai hak-hak badannya, atau memang mengsri niatnya salah. Dan itu terjadi. Allah sampai terkenal di kampung itu kalau ikut wong itu mesti biasai gendeng biasai. Oleh biasai naudzubillahi min syarri dzalik. Allah, makanya kata Nabi wal qasda sudah sedang-sedang sajalah, tidak usah berlebih-lebihan. Lagi pula dalam Islam rumusnya taat itu wattaqullaha mastata'tum wa'budullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, beribadah kalian semampu kalian. Tapi semampumu ya, bukan seenakmu ya, semampumu. Artinya selagi kita mampu kita jalani, capek istirahat, lapar makan, ngantuk tidur. Rumusnya kan gitu nggih. Allah Akbar. Butuh traveling ya traveling. Tidak ada masalah. Butuh istirahat ya istirahat. Yang penting halal. Dan jangan melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhala masuk siapa an-nabiyyu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, ke masjid, faida tiba-tiba hablun mamdudun, tiba-tiba beliau melihat ada tambang yang terbentang, bainas sariyataini, di antara dua tiang. Faqala, maka bersabda siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal hablu, tali apa iki, tali apa ini? Qalu, mereka menjawab, hadza hablun li Zainab, ini tali punya Zainab radhiyallahu anha. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, maka apabila beliau lagi malas salat, beliau ikat dirinya kepada tali itu. Faqala, maka bersabda siapa an-nabiyyu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluhu, lepaskan tali itu, liusalli, agar salat siapa ahadukum, seseorang di antara kalian, nasyatahu, semampunya. Faida fatara, maka apabila sudah mulai rasa malas muncul atau ngantuk muncul, fal yakut, maka hendaklah dia tidur. Kalau capek suruh tidur. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, ini dalam Islam begitu ya. Tidak usah berlebihan sampai mendolimi diri sendiri. Kalau capek ya istirahat, lapar makan, kalau ngantuk tidur. Tapi ingat, dalam Islam ada ajaran tentang mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu rumusnya bagaimana? Kalau kita ngantuk, tolong diverifikasi. Ini ngantuk apa ngantuan? Nah, itu. Ngantuan dilawan, dimujahadai. Tapi kalau perasaan
seharian ini memang capek, kurang istirahat, kurang makan misalnya, betul-betul capek, ya udahlah, berarti memang betul-betul ngantuk, jangan dipaksakan. Tapi kalau perasaan istirahat cukup, makan cukup, semuanya cukup, kok sih ngantuk, berarti ngantukan ya. Iya, jadi jangan turu. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo. Takutnya banyak pertanyaan menurut saya gitu. Monggo silakan. Oke, monggo Pak Sugeng. Ini kita kalau masuk itu sunatan atau sholat Tahiyatul masjid. kalau minggu sholat gimana? Oke, baik. Izin minum dulu nih. Alhamdulillah. Jadi gini, masjid itu prinsipnya harus wakaf ya. Kalau nggak wakaf berarti bukan masjid status hukumnya. Berarti kalau kita masuk ke masjid yang wakaf baru sunnah tahiyatul masjid. Nanti sampai ke musola tenang mawon. Nah, Ustadz bagaimana beberapa masjid kan berdiri tanah fasum bukan tanah wakaf. Ini baik sangka saya ya. Tanahnya memang bukan wakaf, tapi bangunannya wakaf insyaallah. Karena kebanyakan orang nyumbang masjid niatnya wakaf jadi masjid. Itu husnudzon saya. Tanahnya memang bukan wakaf, tapi bangunannya insyaallah wakaf. Karena kalau tanahnya kebanyakan fasum punya pemerintah nggih. Nah, terus kalau bangunannya insya Allah wakaf, karena insya Allah masyarakat nyumbang masjid itu pas pembangunan itu niatnya adalah wakaf. Satu. Kemudian yang kedua boleh di masjid yang begitu. Kan apa ada Ustaz masjid pribadi? Ada. Pertama itu contohnya misalnya saya pernah suatu saat itu sholat zuhur di masjid di Depok itu yang mahal, yang kubahnya. Ya itulah. Saya sholat zuhur di situ. Habis sholat zuhur, imamnya ngomong gini, mari kita doakan pemilik masjid ini. Saya kaget, Allah mau didoakan. Nah, kan masjid kan punya Allah kan? Mari kita doakan yang punya masjid. Ini Allah mau didoakan atas saya. Dalam hati saya gitu. Ternyata dia sebut nama. Oh, berarti masjid ini masih milik pribadi berarti. Nah, kalau masjid itu walaupun namanya masjid, kalau masih milik pribadi, berarti belum milik Allah, belum milik kaum muslimin, berarti belum wakaf. Kalau belum wakaf, berarti status hukumnya tidak disunnahkan sholat tahiyatul masjid di dalamnya, karena statusnya secara hukum bukan masjid. Ini bukan kata saya, ini kata Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, dan banyak ulama fikih yang berkata seperti itu. Nah, kecuali dia wakaf ahli. Wakaf ahli itu status hukumnya sudah wakaf, tapi wakaf kepada keluarga itu boleh, tidak apa-apa kalau begitu. Nah, saya nggak tahu statusnya apa itu yang masjid itu yang di Depok itu. Wallahu a'lam. So, kalau masih milik pribadi berarti status hukumnya belum masjid. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan musola? Nah, ngeten. Istilah musola itu di kita sebenarnya. Kalau di masa Nabi namanya musola itu adalah lapangan tempat sholat Id, itu namanya musola. Nah, sementara kalau ada tempat sholat yang dipakai sholat 5 waktu namun tidak dipakai untuk sholat Jumat, namanya masjid ghairul jami' namanya. Kalau di fikih itu gitu. Nah, berarti musola di kita itu aslinya statusnya masjid tapi ghairul jami'. Pertanyaannya, boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Boleh asal wakaf. Asal wakaf, musola wakaf. Kalau nggak wakaf, berarti tidak ada kesunahan tahiyatul masjid. Itu sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain. Kalau saya secara umum asal namanya masjid, saya tahiyatul masjid tetap secara umum ya. Walaupun saya tahu tanahnya fasum, karena saya baik sangka kepada yang nyumbang itu pasti niatnya wakaf insyaallah. Jadi saya tak niati tahiyatul masjid untuk kula pribadi nggih. Tapi itu tadi rincian hukum maksud saya. Barangkali jenengan tadi tahu, oh ternyata ini musola masih milik pribadi.
Ciri musola milik pribadi itu apa? Sewaktu-waktu dijual tanahnya itu, musolanya bisa kejual juga dan bisa berubah. Ada yang begitu, ada. Saya pernah ngisi khutbah di Jababeka kalau nggak salah itu, di daerah industri di Jababeka sana lawanya itu. Iya, betul Cikarang itu, pokoknya Cikarang. Ya pokoknya daerah sana lah pokoknya bis. Itu tadinya pas pemilik perusahaan itu ya orang yang nggak terlalu resek dengan agama Islam gitu ya, dia kafir juga, tapi nggak resek sama orang Islam. Itu masjidnya di dalam. Begitu dibeli oleh orang agama sebelah yang agak resek ke, iya ownernya ganti, pemiliknya ganti, dibuang itu masjidnya itu, dibuang masjidnya itu. Itu berarti masjidnya belum wakaf gitu. Itu masih milik perusahaan atau pribadi bosnya itu. Itu seperti itu. Berarti kalau yang juga banyak masjid, 100 masjid tapi di lantai berapa itu? Berarti ini belum juga jamin Pak. Yang mana? Kalau di gedung itu banyak yang iya, yang enggak wakaf gitu. Di lantai ini. Iya. Nggih. Ya, status masjid di kantor, di mall atau di mana kalau masih isanya nempel pada kantor dalam pengertian tidak dalam bentuk masjid, itu berarti dia masih istilahnya tempat sholat biasa. Musola tadi tempat sholat biasa, bukan masjid gitu. Kecuali dia memang bangunan masjid sendiri. Kan ada beberapa kantor tuh memang punya ada bangunan masjidnya. Saya ulang tadi, memang tanahnya memang bukan tanah wakaf, tapi saya berbaik sangka lah bangunannya insya Allah wakaf. Saya kalau yang bentuknya masjid-masjid begitu, saya insya Allah tetap tahiyatul masjid. Sebaik sangka mawon bahwa ini bangunannya insya Allah wakaf. Termasuk musola. Walaupun musola itu tidak ditegakkan sholat Jumat di dalamnya, tapi status hukumnya bisa menjadi masjid. Namanya Masjid Ghairul Jami' namanya. Ngoten nggih Pak Sugeng nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu ya Pak. Nggih. Kalau masjid atau musola, kalau statusnya masih milik, nanti suatu saat keluarga itu rebutan aset bisa dijual. Bisa. Ada kan gitu Pak? Ada, pondok dijual aja ada kok. Jadi kadang-kadang nggak diurus sertifikasi wakafnya, terus akhirnya ya ahli waris ada yang nakal dijual, itu ada. Wong pesantren dijual juga ada di Surabaya. Naudzubillah min syarri dzalik. Lagi Pak. Oke. Nah, Pak ini Jumatan Pak. Oke. Jumatan pesan apa rukun daripada Jumat kan pesan takwa ya Pak. Betul. Pesan takwa itu Khutbah Jumat. Di khutbah pertama atau kedua? Dua-duanya. Dua-duanya Pak Ji. Wasiat takwa itu ngeten. Wasiat takwa itu gini. Kalau yang elok wasiat takwa itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang elok, wis orang nggak ada ragu itu. Nah, di fikih itu saya baca Pak Haji. Ya, inti wasiat takwa itu nggak harus kata ittaqullah. Yang penting ngajak orang untuk taat kepada Allah. Nah, asal dia di khutbah yang berikutnya itu walaupun tidak ada kata ittaqullah tapi isinya mengajak orang untuk taat kepada Allah gitu nggih. Insyaallah masih sah itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya yang mufaroqah itu kalau khutbahnya politis terus menghina-hina sosok gitu. Nah, dan memprovokasi orang sehingga orang kemerungsung. Yang begitu-begitu itu saya nggak cocok gitu saya. Saya mufarid saya cari masjid lain. Nggak cocok saya itu. Kenapa? Karena Jumat itu Jumat itu berkumpul artinya. Masjidnya masjid jami itu persatuan artinya. Maka tema khutbah itu jangan provokatif dan jangan yang menyebabkan orang berantem. Tapi pesannya itu pesan-pesan yang disepakati. Ya, jadi jangan yang mengundang perdebatan, itu jangan. Makanya khotib harus ngerti tema. Itu seperti itu, jangan menggunakan. Kenapa? Karena di khutbah Jumat enggak ada tanya jawab soalnya. Enggak ada tanya jawab soalnya. Jadi kalau khotib selesai khutbah
dan khutbahnya provokatif dan potensi konflik, ustadznya pergi, jamaahnya berantem itu. Pernah ngalami nggak gitu? Nggak pernah nggih. Saya sering jadi wasit. Kulo niku sering jadi wasit. Ada maaf ya ustadz tertentu ngisi khutbah di satu tempat atau ceramah satu tempat yang tidak ada, kalau khutbah kan nggak ada tanya jawab nggih. Dan temanya itu provokatif, terus menimbulkan konflik. Ustadznya pergi, jamaahnya berantem. Jamaahnya penting itu berantem antar jamaah itu gara-gara itu. Saya berapa kali jadi wasit itu. Jadi wasit itu menengahi konflik intern jamaah setelah tinggal ustadznya itu. Itu enggak di kampung saya, di tempat tinggal saya, enggak di tempat yang saya rutin ngajar, itu sering itu berantem itu. Kenapa? Asal ceramah gitu, ceramah. Ya hati-hati malam. Tapi kan itu namanya khotbah itu kan mengingatkan kita tuh kembali ke Allah. Tapi kalau sekarang itu kan banyak khotbah yang meluruskan kejadian yang sesungguhnya sekarang itu ada. Itu kadang-kadang orang kesinggung ya namanya. Kalau namanya ceramah atau khotbah itu kan mengajak orang itu kembali ke jalan Allah. Saya mau terangkan dulu ya, ini saya terangkan dulu. Ini sependek yang saya ngaji dan saya pahami ya. Khutbah Jumat itu namanya Jumat, berkumpul nggih. Kumpul. Berarti kumpul tuh semua kalangan, segmennya macam-macam. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Muslimin semuanya itu kumpul Jumat. Masjidnya masjid jami'. Jami' itu persatuan. Perkumpulan, persatuan. Nah, berarti khotibnya harus paham. Ini yang kumpul heterogen, muslimin macam-macam. Dan temanya harus yang menyatukan, jangan yang memperuncing pertengkaran gitu. Nah, bukan tidak boleh kalau di majelis taklim. Kalau khutbah kan tidak ada kesempatan tanya jawab. Itu masalahnya. Makanya temanya harus disesuaikan. Nah, kalau pribadi, kalau ada khotib provokatif dan tidak wasiat takwa seperti itu, kan wasiatnya kan mesti kan takwa kan menyatukan. Ini kok malah ngajak orang berantem. Kalau saya saya anggap tidak sah sholat Jumatnya, saya ulang sholat zuhur atau saya cari masjid lain. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Dulu kiai saya, Allahyarham kiai saya, zaman partai masih 3 dulu. Golkar, PDI, P3. Itu kiai saya gini, setiap tahu khotibnya itu orang partai, kiai saya nggak salah di situ sudah. Bu partai apa ya? Bu partai P3, bu PK, bu apa? Dulu 3 apa? Golkar, PDI, P3 nggih. Pokoknya ngger orang partai yang khotib, kiai saya nggak datang. Nggak salah di situ kiai saya. Kenapa? Karena mesti provokatif, apalagi zaman itu. Ngetasnya bahkan zaman itu kan bagaimana? Wong biyen itu saya itu masih ingat itu. Ikut kampanye itu kayak jihad fisabilillah dulu rasanya itu. Nah, makanya kiai saya itu pokoknya setiap kali khotibnya orang partai pada masa partai masih 3 itu beliau bilang ke santri, jangan Jumatan di sana, Jumatan di tempat lain aja yang khotibnya tidak provokatif. Itu kiai saya dulu gitu, kiai saya. Nah, ya saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Mengenai wakaf yang tidak dimanfaatkan, misalnya kita wakaf Al-Quran tapi yang dibaca sama jamaah itu Al-Quran pun dalam sebulan bisa tahun nggak pernah dibaca, itu yang wakaf dan yang itu bagaimana? Pertama, karena sudah wakaf, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Cuman karena wakafnya nggak produktif, ya sudah habis, ya selesai gitu aja. Cuman insya Allah tetap berpahala. Ya berpahala di saat awal dia wakaf itu. Terus ya karena nggak dibaca ya sudah selesai pahalanya, selesai sampai situ aja. Kalau wakaf seperti itu yang wakaf abadi, namanya kita wakaf karpet ya, karpet itu ada umurnya besar. Nah, selama karpet itu dipakai, tapi kita pahala mengalir ya Pak. Nah, nanti kalau rumahnya ini karpet itu udah nggak bisa dipakai lagi. Kita hilang kan tidak pahalanya.
Ngeten, kalau sudah dipakai lama, kayak Al-Quran, pakai lama sampai usang, sampai karpet dipakai lama sampai usang, itu beda. Ini kan tadi nggak dipakai lama kan? Kan baru wakaf, masih baru nggak pernah dipakai sampai lama gitu. Nah kalau ini nggak dipakai tuh, dipakai sampai rusak ngeten gitu. Ada hadis Bukhari diantaranya. Kalau kebaikan itu biasa mengalir pada seseorang karena dikerjakan, kalau suatu saat dia terhalang dari menggunakan itu entah karena sakit atau karena safar, Allah berfirman pada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat saat dia sehat, saat dia mukim tidak safar. Kata Ibnu Taimiyah, saat dia masih hidup, saat matinya bahkan. Kalau mau kita teruskan, saat barang itu masih dipakai, orang yang infak itu kan ada pahala terus. Suatu saat dia sudah rusak, dibuang tuh. Insya Allah karena sudah terbiasa selama ini dapat kebaikan dari karpet itu, berlaku hadis tadi itu. Catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia mendapatkan. Karena orang yang biasa sholat di situ pasti tetap dapat pahala atau. Nah, berarti ketika dia tetap dapat pahala itu, orang yang punya karpet itu insya Allah tetap dapat bagian pahalanya orang yang pernah dia bantu itu terus sampai hari kiamat. Nah, itu kelebihannya kalau dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi mungkin? Oke, monggo Pak Arto. Ada yang mengatakan kalau bicara soal yang berkaitan dengan politik. Sampun? Masih lagi Pak. Apakah di masjid itu juga bisa berbicara masuk politik Pak? Karena kalau nggak bisa masuk politik itu ulama juga nanti nggak bisa kontrol Pak. Itu artinya di saat ini juga banyak yang pelanggaran masalah korupsi karena alasannya menjauh daripada itu Lah kalau kita bicara agama tidak boleh ngomong politik, padahal politik itu bagian dari ajaran Islam. Jadi termasuk min syumuliyatil Islam, termasuk cakupan dalam ajaran Islam adalah masalah politik. Jadi kalau kita ngomong Islam, kalau kita belajar fikih Islam secara utuh, pasti kita akan ngomong politik. Nah, mungkin barangkali yang dimaksud itu jangan menjadikan agama sebagai untuk kepentingan politik praktis yang sifatnya sementara itu, atau menjadikan agama sebagai basis kepentingan, maksudnya mungkin itu. Tapi kalau berpolitik memang harus menggunakan agama, karena kalau enggak nanti politiknya nggak pakai agama, akhirnya ngawur nanti, ngomongnya ngawur, sikapnya ngawur, kebijakannya ngawur gitu. Makanya justru harus pakai, dalam berpolitik harus menggunakan aturan agama. Dan kita nggak mungkin belajar Islam terus menafikan politik, karena di dalam Islam termasuk ajarannya adalah masalah politik. Itu satu. Apa? Saya tuliskan dulu. Soal tadi di masjid bagaimana? Mungkin yang dimaksud ya tadi sama, menjadikan masjid sebagai tunggangan politik untuk mencapai kepentingan sesaat tadi itu. Mungkin itu yang dimaksud, yang dilarang mungkin lah ya. Tapi kalau saya secara pribadi itu secara umum justru di masjid pun di samping kita belajar fikih, hadis dan macam-macam, ada nampaknya harus ada belajar tentang politik itu ya harus ada. Malah dalam konteks asal bener ya, konteksnya bener. Itu kalau memang ada caleg yang mau kampanye di masjid, silahkan aja, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau bohong kan tinggal kualatnya aja. karena ngomongnya di masjid. Asal tertib loh ya. Bukan dalam konteks yang provokatif. Misalnya diundang saja beberapa tokoh siapa suruh ngomong dalam konteks ya visi misinya, suruh menyampaikan. Nanti yang bohong tinggal kualatnya masjid. Karena ngomong di rumah Allah. Tapi yang begini-begini kan susah kondusifnya Pak. Wong faktanya aja yang nyumbang karpet gara-gara nggak jadi karpetnya diminta lagi Pak. Itu seperti itu. Nah, dan itu kejadian itu. Nggih monggo nama malih Pak. Kenapa? Nggih.
wallahu a'lam bishawab. Kalau Turki dulu khilafah, Pak. Khilafah Turki Utsmani. Itu Sultan Abdul Hamid itu dulu. Nah, di Indonesia ini sebenarnya gini, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pernah diupayakan untuk ditegakkan syariat Islam. Kita tahu dalam sejarah siapa yang menghalangi ya. Nah, sebagaimana kita tahu lah bahwa dulu sila pertama Pancasila kan ada kata-kata syariat Islam bagi pemeluknya untuk mengamalkan syariat Islamnya itu. Oke, terus Anda tahulah siapa yang akhirnya membatalkan dan pada akhirnya kemudian dirubah seperti yang sila yang kita baca sampai detik ini. Itu satu dulu. Nah, saat itu ada, wallah alam betul apa tidak yang saya baca dalam sejarah, ada yang mengatakan kalau dipaksakan itu akan terjadi pertumpahan darah. Maka para ulama berijtihad, kalau memang dengan dipaksakan itu akan terjadi perang di dalam negeri Indonesia, itu akan terjadi perang, pertumpahan darah, maka Darussalam, negara damai itu lebih baik daripada negara perang. Karena kalau perang tujuan syariat tidak tercapai. Tapi kalau damai, maka diharapkan dengan konsep damai itu pelan-pelan kita bisa memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan dalam bentuk penegakan syariat Islam di negara Indonesia itu. Itu pertimbangannya begitu. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, ya seperti yang sekarang terjadi itu. Ya, mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Tapi pada akhirnya sudah menjadi nubuat Nabi kita Muhammad SAW bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu pasti akan ada kembali. Tapi mungkin bukan sekarang, tapi nanti, terutama dalam kepemimpinan Imam Mahdi nanti bersama Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu pasti itu. Karena Nabi yang memastikan itu akan terjadi. Khilafah ala minhajin nubuwah. Bukan yang ngasal ya. Yang betul-betul ala minhajin nubuwah yang memang itu akan ada Nabi tetapkan nanti dengan pemimpinnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Ini kan mengenai zaman fitnah itu kan juga sudah dibuatkan oleh Allah. Terus berakhirnya daripada zaman fitnah itu gimana? Kiamat. Ya? Kiamat. Fitnah itu terbuka menganga pintunya itu pasca terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Umar terbunuh, pintu fitnah menganga sudah. Dan satu persatu tanda-tanda kiamat itu bermunculan, tinggal tanda-tanda besarnya saja. Tanda-tanda kecilnya sudah hampir semuanya ada sudah ini. Tinggal tanda-tanda besarnya yang belum muncul. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, kemudian Imam Mahdi, terus dan macam-macam. Terbitnya matahari dari barat, padamnya sinar matahari. Kalau terbitnya matahari dari barat itu fisik atau manusia? Kalau para ulama tidak mentakwil, ya memang nanti begitu. Yang nggak tahu bagaimana ceritanya, wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.